Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo teman-teman. Di sini saya Santa Nuria, NIM 2115301072 dari Sarjana Terapan Kebidanan Rukul 2 tingkat 1. Jadi di sini saya ingin menampilkan sebuah video yang berjudul tentang pentingnya landasan ilmu dalam praktik profesi kebidanan. Baik teman-teman, langsung saja ya kita simak videonya. Terima kasih. Apa saja? Yang pertama ada definisi hukum, kedua disiplin hukum, ketiga macam-macam hukum, dan keempat aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan praktik bidang dan kode etik. Oke, selanjutnya definisi hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tertib serta memberikan sanksi yang tegas. Lalu selanjutnya, definisi hukum menurut para ahli. Baik, untuk yang pertama menurut Dr. Hannes Rex SH, hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. Dalam hukum terdapat 3 unsur pokok, yaitu unsur penguasa, unsur kewajiban, dan unsur kekuatan. Menurut para ahli yang kedua yaitu Ernst Lawson, hukum merupakan kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang, atau memaksa dalam memberikan sanksi hukum. Menurut para ahli yang ketiga yaitu Abdul Qadir Muhammad, hukum merupakan semua peraturan baik itu tertulis atau tidak tertulis dan mempunyai sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum. Selanjutnya, di sini ada hukum dan keterkaitannya dengan moral dan etika. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat ada 2 ya. Yang pertama ada etika hukum dan moral, yang kedua ada etika dan hukum memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini bisa kita baca masing-masing ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu disiplin hukum. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu suatu sistem ajaran hukum. Yang kedua, ilmu hukum merupakan suatu bagian dari disiplin hukum. Lalu di sini ada bagian disiplin hukum. Yang pertama ada ilmu hukum. Di sini ada kaidah hukum, kenyataan hukum, dan pengertian hukum. Lalu yang kedua ada filsafat hukum, yaitu sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan hukum itu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaan. Lalu yang ketiga yaitu politik hukum, yaitu arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksana dan penerapan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu istilah-istilah hukum. Yang pertama ada legislasi, yang kedua lisensi, yang ketiga deontologi, keempat hak, kelima institusional, dan keenam benefisensi, yang ketujuh malefisiensi, yang kedelapan malpraktik atau lalai. Lalu di sini ada hukum menurut bentuknya. Dibagi menjadi 2 yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan dicantumkan dalam perundang-undangan. Lalu hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam undang-undang. Lalu menurut sifatnya hukum dibagi menjadi 2 yaitu hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur ialah hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Lalu hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas. Lalu menurut sumbernya hukum dibagi menjadi 4 yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum jurisprudensi, dan hukum traktat. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur perhubungan antar negara, dan hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing. Oke, lanjut ke pembahasan yaitu disiplin hukum kesehatan.
yaitu berbagai ketentuan hukum telah ditetapkan untuk mengatur upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang kemudian melahirkan disiplin hukum yang khusus dalam bidang kesehatan, yakni hukum kesehatan. Lalu menurut Lenin, hukum kesehatan berbagai keseluruhan yaitu aktivitas studi riset dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Lalu hukum administrasi, yaitu hukum administrasi mencakup ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintah termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Selanjutnya, hukum administrasi antara lain mengatur tentang pertama, sistem kesehatan nasional, untuk yang kedua, tenaga kesehatan, ketiga, penyelenggaraan upaya kesehatan, keempat, penyelenggaraan rumah sakit, dan yang terakhir yaitu perizinan praktik swasta. Baik teman-teman, selanjutnya ada hukum pidana. Hukum pidana yaitu mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang mengandung perintah dan larangan dengan disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Lalu hukum pidana ini antara lain mengatur tentang yang pertama yaitu pengguguran kandungan, yang kedua penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan yang ketiga pencernaan limbah industri dan lain-lain. Lalu hukum perdata, yaitu hukum perdata mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lain yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Lalu hukum perdata antara lain mengatur tentang yang pertama yaitu perjanjian pelayanan kesehatan, yang kedua hubungan hukum antara dokter atau bidan dengan pasiennya, yang ketiga gugatan ganti rugi karena pelanggaran hukum kesehatan. Lanjut saja ke pembahasan yaitu pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi. Yang pertama yaitu segala kebijakan hukum yang ada tidak bisa meninggalkan etika dan moral yang berlaku. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan kaidah etika dan moral yang diakui secara umum. Kedua, hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis sehingga antara hukum dan etika tiga memiliki keterkaitan. Lalu, aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktik bidan dan kode etik. Pertama, ada dasar hukum dalam praktik pidana yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undang yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, dikarenakan dasar hukum berbeda dengan hukum dasar, maka dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu hukum dasar dalam praktik pelayanan kebidanan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pernyataan secara umum yang menjadi landasan terbentuknya spesifikasi dari peraturan undang-undang. Baik, di sini saya ambil contoh kasus yang bersangkutan dengan materi kita yaitu Dinkes cabut izin praktik bidan yang terlantarkan pasien bersalin di Sampang. Nah, di sini permasalahannya yaitu pertama, pencabutan izin praktik bidan selama 3 bulan. Kedua, menunggu selama 30 menit tidak dibukakan pintu. Ketiga, melahirkan bantu sumber warga. Dan terakhir, alasan bidan sakit. Ini termaksud contoh kasus hukum perdata. Lalu contoh kasus kedua bisa kita baca ya teman-teman. Konflik moralnya yaitu bidan memberikan obat pada klien karena kegawat darurat. Lalu di dalam bidan yaitu jika bidan tersebut tidak segera melakukan tindakan, pasien akan meninggal. Jika bidan tersebut menolong, dia akan mendapatkan sanksi karena melakukan tindakan tidak sesuai dengan wewenang bidan. Lalu cara penyelesaiannya yaitu sebaiknya bidan harus bijak dalam mengambil keputusan dan segera merujuk ke rumah sakit atau dokter objin. Oke, sudah selesai. Catatan untuk kita yaitu jika memulainya karena Allah, maka jangan menyerah hanya karena manusia. Terima kasih.